Hai teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, dan selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian globalisasi. Konsep globalisasi dapat dengan mudah dipahami melalui pemenggalan kata global dan sasi. Kata global merujuk pada kualitas batas, dan kata sasi merujuk pada perubahan atau proses menjadi. Untuk mempermudah mengingat, globalisasi dapat diartikan secara singkat sebagai proses perubahan sosial pada skala lintas batas. Globalisasi mengacu pada suatu kondisi perubahan sosial di mana negara, wilayah, dan masyarakat saling terkoneksi atau berhubungan satu sama lain, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 3 aspek globalisasi beserta contohnya. Aspek yang pertama adalah aspek ekonomi, teman-teman. Pada aspek ekonomi, globalisasi mengacu pada perubahan yang terjadi pada mekanisme pertukaran barang dan jasa. Dalam hal ini, seseorang tidak perlu pergi ke Amerika untuk membeli produk fashion di sana atau kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Selain itu, kalaupun seseorang memiliki banyak sekali uang, ia dapat membeli via penginapan di Hawaii dengan membayar jasa konsultasi kepada agen properti yang ada di sana. Segala produk yang tersedia di pasaran dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja dengan bantuan internet. Kehadiran e-commerce seperti Amazon, eBay, Shopee, Lazada, dan lain-lainnya semakin memudahkan pengiriman barang lintas batas atau lintas negara. Aspek yang kedua yaitu aspek politik. Globalisasi membawa pengaruh besar pada arah kebijakan politik negara-negara di dunia. Jika sebelumnya kebijakan politik hanya mencakup skala nasional, era globalisasi mendorong terintegrasinya kebijakan-kebijakan politik di berbagai negara dan memungkinkan terciptanya bentuk kerjasama politik antar negara. Contohnya yaitu contoh kerjasama politik tersebut diantaranya seperti Uni Eropa, International Monetary Fund atau IMF, World Bank atau Bank Dunia, dan WTO, World Trade Organization. Pada aspek politik, globalisasi juga ditandai dengan beroperasinya aktivitas-aktivitas politik yang mempromosikan nilai-nilai universal pada skala global. Nilai-nilai universal tersebut diantaranya seperti hak asasi manusia, kesetaraan, permasalahan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Maraknya aktivitas politik yang terjadi pada negara tertentu sangat mungkin mempengaruhi negara lain di dunia. Hal ini khususnya dipengaruhi oleh kehadiran media massa. Konsekuensi dari hal tersebut yang terjadi yaitu fenomena gerakan sosial pada level global yang dapat dilakukan oleh warga negara masyarakat guna mempengaruhi kebijakan pemerintah tertentu. Aspek yang ketiga adalah aspek sosial budaya. Pada aspek sosial budaya, konsep globalisasi merujuk pada proses terintegrasinya gagasan, nilai, norma, perilaku, serta cara hidup sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, sebagian besar individu dibentuk oleh pengaruh masyarakat dunia. Di Indonesia contohnya, kita bisa dianggap ketinggalan zaman jika kita belum menonton film Avengers atau mendengarkan album tertentu Justin Bieber. Amerika Serikat menjadi kiblat perfilman dan musik dunia. Korea Selatan menjadi kiblat tren kecantikan, Paris menjadi kiblat fashion wanita, dan lain sebagainya.
Berbagai wilayah di dunia memiliki elemen sosial budayanya masing-masing dan akan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Lalu, apa sih yang mendorong terjadinya globalisasi? Yuk kita bahas satu-satu teman-teman, apa yang mendorong terjadinya globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Faktor pendorong utama globalisasi yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan proses pertukaran informasi di berbagai pelosok dunia. Kemajuan teknologi tersebut yang membuat semakin kaburnya batas-batas geografis antar negara di dunia karena semua informasi yang individu butuhkan dapat tersedia dalam genggaman dan hanya dengan sekali klik. Kehadiran ponsel pintar atau smartphone serta internet koneksi 5G merupakan contoh dari perkembangan teknologi yang mendorong globalisasi terus-menerus terjadi. Yang kedua yaitu kehadiran perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan instrumen lain yang mendorong terjadinya globalisasi. Sebagai contoh, terdapat perusahaan besar skala multinasional yang mendorong atau menanamkan modal, aset, serta memutuskan untuk membangun pabrik di negara berkembang, di mana tenaga kerja murah dan bahan baku mentah tersedia. Perusahaan multinasional tersebut pada dasarnya telah menjalankan aktivitas ekonomi skala besar dan sangat mempengaruhi perekonomian nasional di negara berkembang yang mereka tempati. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Dampak positif globalisasi memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. Yang kedua, globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, globalisasi memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas, negara, serta latar belakang budaya dan agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lainnya. Yang keempat, globalisasi membawa nilai-nilai universal, misalnya mengenai isu-isu kemanusiaan seperti kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan lain sebagainya, serta isu-isu agenda pembangunan dunia. Selanjutnya, yaitu dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatif dari globalisasi yang pertama, globalisasi memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif. Yang kedua, globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Yang ketiga, globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat. Yang keempat, globalisasi memperlebar kesenjangan sosial pada skala lokal, nasional, dan global. Yang kelima, globalisasi berpotensi menghasilkan kriminalitas skala lintas batas. Itulah teman-teman dampak negatif dan dampak positif dari globalisasi. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai upaya menghadapi globalisasi. Sebenarnya, tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi sangat identik dengan nilai-nilai modernitas. Sebagian besar komunitas masyarakat berlomba-lomba menjadi masyarakat modern. Sebagian besar manusia pun pada hakikatnya berupaya merubah diri menjadi manusia modern. Pada prinsipnya, tidak ada yang salah dengan globalisasi dan peradaban modern. Justru fakta sebaliknya yaitu masyarakat kita banyak terbantu dengan kemudahan berkomunikasi dan kemajuan teknologi. Fakta lainnya yaitu kita kemungkinan besar tidak akan mampu menghindari arus globalisasi dengan cakupannya yang begitu luas di setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita nih teman-teman sebagai individu untuk pintar-pintar bersikap guna, terhindar dari perilaku yang menggerus nilai,
budaya, adat, dan kebiasaan lokal yang kita miliki. Dalam hal ini, kita harus melatih kemampuan berpikir kritis dengan cara menyaring setiap informasi yang kita konsumsi sehari-hari melalui media massa dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk menghadapi globalisasi. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir kembali dan mempertimbangkan informasi yang diperoleh sebelum menerapkan suatu tindakan. Dengan berpikir kritis, individu akan memiliki kontrol yang lebih baik atas perilaku dan tindakannya sehari-hari dibandingkan hanya sekedar mengikuti arus tren semata. Dampak globalisasi terhadap komunitas lokal yaitu urbanisasi, kesenjangan sosial ekonomi, pencemaran lingkungan alam, kriminalitas, dan yang terakhir lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Itulah dampak globalisasi terhadap komunitas lokal yang harus dihadapi oleh setiap negara akibat adanya globalisasi. Nah, itulah teman-teman pembahasan kita hari ini mengenai globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, dan watch semua video yang ada di akun channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya teman-teman. Bye-bye.